Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, NIM 42. Saya di sini dari kelompok 5 akan sedikit membahas materi tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu ada struktur dan jenis pasar. Struktur pasar adalah sistem pengelompokan pasar yang didasari oleh karakter dari tiap golongan pasar. Karakteristik ini menggambarkan cara setiap organisasi pasar berperilaku dan mengambil keputusan. Ada pula jenis-jenis pasar, ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar beras, pasar gandum, pasar sayur, dan pasar modal. Dan contoh dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopolistik, dan pasar monopsoni. Yang kedua yaitu ada analisis pasar dan pemasaran. Pentingnya analisis pasar yaitu yang pertama, tingkat frekuensi para konsumen atau para pembeli dalam membeli suatu barang. Yang kedua, sangat penting khususnya bagi para pemasar yang berorientasi pada marketing konsep. Selanjutnya yaitu ada 5 hal utama di analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu gambaran struktur pasar produk pasar. Yang kedua yaitu batasan pasar yang relevan. Yang ketiga yaitu analisis permintaan industri. Yang keempat, analisis permintaan terhadap merek. Yang kelima yaitu identifikasi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi, sasaran, dan posisi pasar. Adapun untuk segmen pasar itu sendiri merupakan suatu proses penempatan konsumen ke dalam subkelompok yang memiliki respon yang sama terhadap suatu program pemasaran. Untuk dasar segmen pemasaran itu sendiri ada 4. Yang pertama ada geografi, psikologi, demografis, dan perilaku. Dasar yang pertama adalah dasar geografis, merupakan suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi-bagi pasar dalam beberapa unit geografis yang berbeda-beda, seperti daerah, populasi, kepadatan, dan iklim. Untuk yang kedua adalah sisi demografis, merupakan suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi-bagi pasar dalam beberapa grup dengan basis variabel seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, pekerjaan, pendidikan, kewarganegaraan ataupun kelas sosial. Yang ketiga adalah sisi psikografis, merupakan suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi konsumen pasar dalam beberapa grup yang berbeda-beda dengan basis variabel gaya hidup dan kepribadian. Untuk yang keempat adalah perilaku, merupakan suatu aktivitas pemasaran yang dilakukan dengan membagi konsumen atas grup-grup yang berbeda-beda dengan basis variabel seperti status pengguna, kesetiaan merek, tingkat penggunaan, manfaat yang dicari, kesempatan penggunaan, kesiapan pembeli, serta sikap terhadap produk. Sasaran pasar merupakan suatu kelompok konsumen yang agak homogen, dalam artian kepada siapa perusahaan ingin melakukan pendekatan untuk dapat menarik dan membeli produk yang dipasarkan. Langkah dari penentuan sasaran pasar yang pertama adalah menilai laba potensial dari beberapa segmen pasar. Untuk yang kedua adalah menganalisis lebih mendalam tentang kesempatan yang dapat diperoleh perusahaan di dalam segmen pasar itu, serta kemampuan perusahaan dalam melayaninya. Yang ketiga adalah mengkaji kemungkinan berhasilnya perusahaan dalam menguasai dan mencapai sasaran pasar dari segmen-segmen pasar tersebut. Dalam posisi pasar ini ada beberapa yang harus diperhatikan yang berhubungan dengan proses dari penetapan pasar itu sendiri. Yang pertama ada penetapan posisi sebagai strategi komunikasi. Yang kedua bersifat dinamis. Yang ketiga penetapan posisi ini berhubungan dengan atribut-atribut perusahaan atau atribut-atribut dari produk perusahaan. Yang keempat atribut produk yang dipilih ini harus unik. Yang kelima penetapan dari
dari posisi harus memberi arti, dan arti ini harus penting bagi konsumen. Yang keenam, penetapan posisi pasar ini harus diungkapkan dalam bentuk suatu pernyataan. Selanjutnya adalah penjelasan dari daya serap pasar. Adapun daya serap pasar merupakan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan dalam memasarkan hasil produksi dari usaha atau proyek yang direncanakan. Daya serap pasar yang pertama adalah dari segi permintaan atau konsumsi per kapita. Daya serap pasar ini dapat mengetahui apakah gagasan usaha atau proyek yang dihasilkan produk tersebut masih mempunyai peluang untuk dikembangkan atau tidak. Daya serap pasar yang kedua adalah dari segi penawaran. Ini akan dapat mengetahui konsumsi nyata terhadap suatu produk. Apabila konsumsi nyata terhadap suatu produk tersebut telah diketahui, pengisian dari permintaan dan penawaran akan dapat terjadi, baik dalam maupun luar daerah tersebut. Untuk yang ketiga adalah daya serap pasar dari segi market space dan market share. Market space adalah peluang pasar atau market potensial yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan, dan market space terjadi apabila permintaan lebih besar daripada penawaran. Sedangkan market share merupakan bagian yang dapat diambil oleh gagasan usaha atau proyek yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tala Denar Faini dengan NIM 51 akan melanjutkan materi mengenai daya serap pasar. Jadi pada poin D adalah kondisi pasar, di mana kondisi ini mendasari proses dan kegiatan pemasaran dari kegiatan usaha yang direncanakan seperti rantai pemasaran, penetapan harga, dan lain-lain. Kemudian E, sistem pembayaran dan biaya pemasaran. Nah, sistem pembayaran dari hasil penjualan produksi harus diketahui secara jelas dan rinci apakah produk ini dijual secara cash ataupun kredit, sebab nanti juga berkaitan dengan beberapa potongan yang diberikan pada penjual dan berkaitan dengan penyediaan modal kerja maupun kemampuan usaha. Kemudian yang terakhir adalah program pemasaran. Kesimpulan akhir yang harus disusun secara jelas dan terperinci, baik mengenai rencana penjualan, tingkat harga, pengadaan bahan baku, penyaluran sistem pembayaran, promosi, dan lain-lain. Berikutnya adalah mengenai studi kasus yang kelompok kami ambil, yaitu pada agrowisata N8 unit Malabar, merupakan suatu agrowisata yang terletak di Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang memiliki rencana untuk membuka bisnis kedai kopi sebagai fasilitas tambahan, dan pembukaan bisnis ini juga dilatar belakangi adanya peluang yang kebetulan kedai kopi di sana jaraknya cukup jauh serta memanfaatkan aset yang dimiliki oleh agrowisata ini. Tujuan dari penelitian adalah menganalisis kelayakan bisnis kedai kopi di agrowisata N8, mencakup aspek finansial dan non-finansial yang juga termasuk aspek pasar dan pemasaran. Kemudian metode yang digunakan melalui pengambilan data yang dilaksanakan pada bulan Januari hingga Juli 2019 dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Aspek pasar dan pemasaran yang ada di kedai kopi agrowisata N8. Aspek pasar dan pemasaran di sini dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah permintaan pasar, kemudian bagaimana strategi bauran pemasaran yang diterapkan. Pertama adalah permintaan, ditinjau dari jumlah pengunjung yang datang ke agrowisata N8. Menurut data internal, selama 3 tahun terakhir, rata-rata pengunjung mencapai 1.843 per bulan, serta terus menaik setiap tahunnya. Kemudian untuk strategi bauran pemasaran, ia menerapkan 7P atau marketing mix, di mana produk merupakan produk unggulan berupa minuman kopi, teh, makanan ringan, dan makanan khas Malabar dengan kualitas terjamin. Kemudian harga, kisaran harga yang diterapkan oleh pihak internal dari kedai kopi ini untuk produk makanan berkisar dari Rp10.000 hingga Rp25.000, kemudian minuman Rp15.000 hingga Rp25.000. Kemudian untuk tempatnya di area penginapan agrowisata N8 sendiri dengan pertimbangan suasana tenang, sejuk, dan asri. Melalui dua cara, online melalui media sosial seperti Instagram dan lain-lain. Kemudian dengan cara offline yaitu pembuatan spanduk, banner, dan lain-lain. Kemudian untuk partisipan yang ada berupa tenaga kerja yang berpartisipasi secara langsung, yakni terdiri dari barista, koki, pelayan, kasir dengan pelayanan yang sesuai dengan SOP. Kemudian prosesnya adalah mengutamakan kualitas produk dan pelayanan yang baik, di mana nanti pelanggan memilih menu dan membayar terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah lingkungan fisik. Artinya konsep perkebunan dan era Belanda ini menjadi konsep dasar dari kedai kopi. Pemasaran kedai kopi agrowisata N8 ini telah layak dijalankan.
dari hasil analisis finansial maupun non-finansial dan mencakup juga bagaimana aspek pasar dan pemasaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.